Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, Sukaca, kalau disihir tapi sadar kena sihir gimana Pak? Tidak ada orang sihir itu sadar terkena sihir, itu tidak ada. Orang kalau sudah kena sihir itu tidak sadar. Ya, orang sihir orang terkena sihir sadar, itu sudah proses penyembuhan. Ya, sudah proses penyembuhan. Nah, sihir itu masuknya pelan ya. Sihir itu teman-teman Sabtu Wage ya, masuk ke dalam tubuh kita itu pelan, tidak kerasa gitu. Nah, ibarat Anda ini ya bocor halus gitu loh ya. Ban Anda ini bocor. Anda naik motor, ban Anda ini bocor halus. Ban Anda tubles ya. Nah, tentunya nggak kerasa ya, nggak habis loh. Tiba-tiba sampai rumah besok pagi kok habis. Nah, seperti itulah masuknya sihir. Saya ilustrasikan semacam itu. Jadi kalau orang terkena sihir itu tidak kerasa. Tidak ada orang sihir itu sadar. Orang terkena sihir itu sadar, itu tidak ada. Tidak ada orang terkena sihir itu sadar. Kecuali orang-orang yang memang sudah beriman. Orang-orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Baru ya. Misalkan ya, saya pernah terkena sihir. Ya, enggak tahu saya. Kalau saya terkena sihir enggak tahu. Tapi orang-orang di sekitar saya tahu. Ada yang berubah di dalam perilaku saya. Ya, yang dulunya gerap ya, yang dulunya suka berbaur dengan masyarakat, oh jadi pendiam. Ya. Wajah saya yang dulunya cerah, oh jadi suram. Itu yang tahu orang-orang di sekitar saya. Saya sendiri tidak merasakan. Yang saya rasakan yuk kecemasan, was-was dan sebagainya. Nah, itulah teman-teman ya, Sabtu Wage ketika seseorang itu terkena sihir itu seperti itu. Jadi tidak sadar. Ya. Orang terkena sihir ya. Itu sihir itu kan masuknya pelan-pelan gitu ya. Baru dia sadar ketika sihirnya itu sudah berdampak pada fisik, sering sakit-sakitan. Ya, tiba-tiba usahanya hancur total. Baru muncul kesadaran itu. Ya, kok seperti ini, kok seperti ini. Nah, kesadaran itu dari mana? Ya dari dia cari tahu. Dia masuk ke dalam dirinya, atau dia pergi ke paranormal, pergi ke kiai, gitu. Minta petunjuk kan seperti itu tuh. Lalu dirinya tidak sadar. Jadi anggap seperti biasa saja gitu ya. Seperti biasa saja. Padahal di dalam dirinya ada makhluk halus. Padahal di dalam dirinya ada sihir, telus santet dan sebagainya gitu. Itulah teman-teman ya, kondisi orang terkena sihir itu seperti itu, tidak kerasa. Masuknya halus ya. Baru bereaksi ketika sihir itu sudah parah gitu. Ya. Nah, selanjutnya ya. Tanggapi komentar saudara kita ya. Gimana kalau orang meditasi melihat cahaya seperti banyak tandanya gitu. Ketika kita itu melihat banyak cahaya, ketika kita itu meditasi ya, terus banyak melihat banyak cahaya, itu sebenarnya energi gitu loh ya. Energi itu ketika kita visualisasikan ya seperti cahaya itu gemerlap gemerlip gitu ya. Itu adalah sesuatu yang biasa ya. Ketika seseorang meditasi itu masuk frekuensi energi. Pikiran kita kan ketika kita meditasi itu kan tenang gitu loh ya. Nggak mikir apa-apa gitu ya. Kalau Anda meditasi masih mikir utang, masih mikir apa lagi? Mikir masalah, meditasi Anda masih belum dapat. Ya. Meditasi itu fokus satu titik, ya. Fokus satu titik. Titiknya apa saja? Ya. Titiknya apa saja? Misalkan ya, saya mau meditasi. Di atas saya ini ada lampu. Saya pandang lampu ini meditasi. Tujuannya apa? Supaya pikiran saya ini terfokus pada lampu tadi. Nah, ketika fokus pada lampu, maka pikiran saya kemana-mana itu tidak ada.
Misalkan pikiran pikiranku rontak-entas, udan itu sudah tidak ada, pikiran itu sudah tidak ada. Pikiran saya hanya lampu. Lah ketika kita teruskan fokus satu titik ini, kita akan masuk dimensinya energi. Nah di dalam dimensi energi ini ya, ada cahaya tadi, bermacam-macam cahaya. Cahaya itu adalah energi. Ya, pancaran dari energi, sama halnya dengan aura gitu loh ya. Ketika Anda bisa melihat seseorang auranya hijau, kuning, biru dan sebagainya, itu kan pancaran dari sebuah energi. Ketika Anda masuk lagi, Anda akan bisa melihat wujud dari energi tadi. Nah, kemampuan ini namanya kemampuan olah rasa. Ya, kemampuan olah rasa ini ya diolah dengan kemampuan olah batin. Dari rasa diterjemahkan olah batin, dikirim ke pikiran, akhirnya Anda bisa menyimpulkan apa itu cahaya tadi. Nah, prosesnya seperti itu ya. Ini sulit untuk dipahami ya, karena beda frekuensi ya, beda frekuensi. Anda menanyakan pertanyaan frekuensi energi ya dengan menggunakan bahasa logika, bahasa pikiran. Saya jawab dengan bahasa energi dan bahasa pikiran. Jadi kalau Anda ingin memahami materi yang saya sampaikan kali ini ya, teman-teman Sabtu Wage, gunakan dua dimensi yang ada di dalam diri Anda. Dimensi pikiran Anda gunakan, dimensi batin juga Anda gunakan. Maka Anda akan bisa merasakan ya. Jadi setiap materi yang saya sampaikan itu ada dua dimensi. Ya, dimensi pikiran ya, dimensi logika saya, cara saya ngomong A, B, C, D, ya. Gaya saya itu dimensi pikiran. Tapi dimensi batin adalah dimensi energinya. Ya, dimensi energi yang melatar belakangi saya membahas materi ini. Nah, ketika Anda bisa menggunakan ini juga, wah hasilnya luar biasa. Ya, silakan itu dilatih ya. Nah, demikian saudaraku Sabtu Wage ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.